UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita Rektor lepas tim Pimnas UB 2023. Sebanyak 27 tim program kreativitas mahasiswa atau PKM UB yang lolos menjadi finalis Pimnas ke-36 dilepas secara resmi oleh Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo. Didampingi oleh Wakil Rektor 3 dan para official Pimnas, Widodo memberikan semangat kepada tim untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya pada ajang nasional tersebut. Dengan pembekalan yang intensif, Rektor optimis kontingen UB akan mampu memberikan yang terbaik pada tahun ini. Alhamdulillah hari ini seremoni untuk pemberangkatan kontingen Timnas Universitas Brawijaya menuju lokasi di Universitas Pajajaran di Bandung. Dan alhamdulillah ada 27 tim ya yang akan bertanding di laga nasional Timnas dari berbagai cabang yang diperlombakan, dan kita berharap bahwa mudah-mudahan Universitas Brawijaya bisa meraih prestasi yang terbaik. Dan insya Allah tadi laporan dari teman-teman sudah disiapkan dengan sangat baik, sudah sekitar 9 bulan proses persiapan, dan ini diikuti mahasiswa mulai semester 3, semester 5 dan semester 7, dan mudah-mudahan mendapatkan prestasi. Sebelumnya, para finalis ini telah menjalani sesi karantina sejak hari Senin lalu dengan dibekali berbagai kemampuan teknis seperti presentasi, kemampuan menjawab pertanyaan, kekompakan tim, hingga pendampingan poster para finalis. Pimnas ke-36 akan berlangsung pada tanggal 24 November hingga awal Desember 2023. Para finalis program PKM dari Universitas Brawijaya menjalani proses yang cukup panjang hingga masuk menjadi finalis pada Pimnas ke-36 yang akan berlangsung pada akhir pekan ini di kampus Universitas Pajajaran Bandung. Sebanyak 27 tim yang lolos ini merupakan yang terbaik dari sekitar 750 proposal mahasiswa UB yang diseleksi sejak awal Februari 2023. Koordinator PKM UB Dr. Abu Bakar Sambah menjelaskan bahwa proses seleksi yang dijalani para mahasiswa panjang dan beragam. Praktis kami 10 bulan ini mendampingi mahasiswa di program kreativitas mahasiswa mulai bulan Februari kita melaksanakan sosialisasi, kemudian launching 1.500 proposal, kemudian kita melaksanakan screening di awal bersama 20 reviewer internal ini sampai memperoleh 750 proposal yang dikirim. Kemudian ada waktu tunggu beberapa bulan begitu, kemudian mulailah pengumuman untuk lolos pendanaan 8 bidang itu. Alhamdulillah 112 tim kami itu lolos di pendanaan yang melibatkan sekitar 450-an mahasiswa. Kemudian 8 bidang itu berjalan pelaksanaan PKM-nya, kemudian kami dampingi dengan pendampingan baik itu online maupun offline. Kemudian 2 bidang insentif itu juga alhamdulillah 10 tim, setelah itu 10 tim diumumkan lolos di insentif, karena di PKM itu ada 8 bidang pendanaan, ada 2 bidang insentif. Jadi ada 112 tim di pendanaan ya yang lolos, kemudian dua bidang di insentif itu ada 10 tim yang lolos. Kemudian kami melaksanakan pendampingan sampai akhirnya bulan kemarin sekitar 27 tim terdiri dari sekitar 133 mahasiswa yang terlibat lolos ke Pimnas. Saat ini 27 tim yang lolos berisi sekitar 132 mahasiswa sudah menjalani sesi karantina internal UB sebelum diberangkatkan menuju Bandung.
Para finalis ini dilepas secara resmi oleh Rektor UB Profesor Widodo yang memberikan suntikan semangat kepada finalis untuk memberikan yang terbaik pada ajang final Timnas. Peran dan fungsi Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas dalam kehidupan nasional dibahas tuntas dalam kegiatan BPH Migas Goes to Campus yang berlangsung dari studio UB TV. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Rektor UB, Profesor Widodo, dan Ketua BPH Migas Erika Retnowati, dibahas peran vital BPH Migas, termasuk dalam mengawal BBM bersubsidi. Erika mengajak mahasiswa untuk mengetahui dan mengawal peran BPH Migas dalam penyaluran BBM bersubsidi. BPH Migas Goes to Campus ini adalah satu kegiatan yang memperkenalkan ya. Pertama tentu memperkenalkan dulu kepada adik-adik mahasiswa bahwa ada satu lembaga BPH Migas ini yang melakukan pengaturan dan juga pengawasan di bidang kegiatan usaha hilir ya, di bidang BBM dan juga di bidang gas bumi. Kemudian tentu kita ingin memberikan sosialisasi, edukasi yang terkait dengan aturan-aturan di BPH Migas ya, misalnya tentang BBM subsidi, dan juga kita ingin mengajak mahasiswa itu berpartisipasi begitu ya dalam mengawasi penggunaan dari BBM bersubsidi di masyarakat. Selain itu, dalam kegiatan ini juga diberikan mengenai media sosial kepada mahasiswa agar mereka dapat membuat konten edukasi yang positif mengenai peran dan fungsi BPH Migas kepada masyarakat. Cukup banyak teman-teman mahasiswa yang hadir, mudah-mudahan nanti semakin siang semakin banyak, mungkin banyak yang masih kuliah ya, seperti itu. Dan juga selain dari sharing tentang kegiatan BPH Migas, aturan-aturan, kita juga nanti ada workshop tentang media sosial. Nah itu juga kita mengharapkan adik-adik mahasiswa ini bisa membuat konten-konten positif yang memberikan edukasi juga kepada masyarakat, utamanya terkait dengan penggunaan BBM bersubsidi seperti itu. Ratusan mahasiswa Fakultas Vokasi UB memenuhi area Gedung Samanta Krida untuk memeriahkan ajang Kreanomik 2023. Kegiatan tahunan ini menurut Dekan Vokasi UB, Muhammad Khalid Mawardi, merupakan ajang untuk memberikan ruang kreasi atas capaian mahasiswa dalam bidang ekonomi kreatif dan digital. Karya mahasiswa ini berupa pameran kompetisi yang bertujuan untuk meningkatkan skill mahasiswa. Produk yang dihasilkan oleh mahasiswa maupun dosen vokasi, kita juga mengadakan kegiatan berupa kompetisi wirausahaan, gitu, karena tadi kita tahu bersama punya kemampuan berwirausaha mahasiswa itu harus dilatih dengan berkompetisi ya Bangga ya, supaya mereka semakin kreatif dan inovatif. Di samping itu juga ada kegiatan berupa talk show ya, jadi dengan mengundang beberapa praktisi untuk bisa memberikan inspirasi kepada semua pihak, baik itu mahasiswa maupun dosen di Fakultas Vokasi. Berarti ini mahasiswa semester berapa Pak? Ini mahasiswanya mulai semester 2 sampai semester akhir, semester 6, dan juga ada pesertanya dari luar vokasi UB ya, ada dari UM, dari UNS, dari UNES maupun ITS. Jadi berkompetisi juga di bidang wirausahaan dengan teman-teman yang lain. Selain diikuti internal mahasiswa vokasi, ajang Kreanomik juga diikuti oleh mahasiswa dari luar vokasi, dari Malang, dan beberapa kampus di Jawa Timur. Selama 2 hari, Kreanomik menghadirkan talk show, kompetisi, pameran produk, serta pameran UKM. Kegiatan Kreanomik 2023 yang berjalan pada akhir pekan lalu merupakan salah satu program dari rangkaian terpadu dari Fakultas Vokasi untuk membentuk wirausahawan tangguh dari mahasiswa Fakultas Vokasi UB.
Menurut Ketua Kreanomik Erlangga, Fakultas Vokasi UB memiliki program dukungan berkelanjutan bagi pembentukan wirausaha mahasiswa. Nanti teman-teman yang memiliki kelompok, jadi ini harus berkelompok, karena memang kalau usaha itu kalau cuma sendiri itu untuk superhuman kan nggak mungkin ada, dia seperti tim. Jadi mereka harus berkelompok, itu satu kelompok 10 orang, di mana mereka berusaha mengedepankan apa yang menjadi bisnisnya mereka. Jadi mereka itu membuat suatu usaha, apapun bentuknya, dan mengedepankan kira-kira usaha ini bisa dibuat hak kekayaan intelektual tidak, di HKI kan apa bisa. Kalau misalnya memang nggak bisa, artinya bisnis itu memang udah di-copy. Tapi kalau misalnya bisa, kita arahkan. Kita juga arahkan mereka untuk kedepannya, artinya bisnis ini nggak hanya cuma momentuman hari ini ada bisnisnya, tahun depan sudah nggak ada, bahkan nggak usah tahun depan, bulan depan nggak ada gitu kan. Nggak, jadi nanti ada model coaching pendampingan, sehingga harapan kami tahun depan gitu kan, mereka ini yang akan juga ngisi jadi materi di sini, sharing session. Sekaligus juga kita cek dari initial funding yang kita berikan, kira-kira gunanya untuk apa. Melalui program terpadu berkelanjutan ini, diharapkan mahasiswa Fakultas Vokasi UB dapat menjadi wirausaha tangguh dengan bisnis yang berkelanjutan dan mampu menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya di kemudian hari. Produk non-migas Jawa Timur saat ini mendominasi struktur ekspor Jawa Timur. Berbagai komoditas non-migas asal Jawa Timur kian diminati oleh pasar luar negeri. Hal ini terlihat dari data BPS pada bulan Oktober, kontribusi sektor non-migas mencapai 94,88%. Menurut ahli media BPS Jawa Timur, Deborah Sulistiarini, sektor non-migas yang menjadi andalan Jawa Timur adalah industri pengolahan dan pertanian. Ekspor Jawa Timur menurut sektor pada bulan Oktober 2023 masih didominasi oleh sektor non-migas dengan kontribusi sebesar 94,88% dari nilai total ekspor. Jika dirinci, ekspor sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar ekspor Jawa Timur, yaitu mencapai 1,89 miliar US dollar atau 90,20%. Disusul berikutnya, sektor migas sebesar 107,48 juta US dollar atau 5,12%. Kemudian, sektor pertanian sebesar 89,41 juta US dollar atau 4,26%. Dan yang terakhir, sektor pertambangan dan lainnya sebesar 8,69 juta US dollar atau 0,41%. Kedua sektor ini menjadi kontributor utama sektor non-migas dan menjadi angin segar bagi masyarakat Jawa Timur karena sektor pertanian yang ada tidak hanya menyumbang ketahanan pangan nasional, namun juga mampu menghasilkan devisa. Pembayaran menggunakan kris saat ini tidak hanya untuk usaha besar, melainkan juga digalakan kepada pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. Penggunaan kris bagi UKM bertujuan untuk memudahkan transaksi keuangan secara digital. Dengan menggunakan kris, maka transaksi penjualan UKM akan terdata lebih baik dan praktis. Bank Indonesia menggandeng Genbi untuk ikut mensukseskan kris. Ini salah satu kita menggunakan anak Genbi supaya mereka paham juga mengenai kris. Pada waktunya nanti juga bisa mengedukasi dan menarik lingkungan sekitarnya untuk menggunakan kris sebagai salah satu alat pembayaran. Tidak hanya mungkin di keluarganya ada,
di masyarakat lingkungan sekitarnya atau mungkin di kampus-kampus, mereka bisa menjelaskan dengan baik kris itu apa, manfaatnya apa, kegunaannya apa, itu mereka bisa melakukan itu. Keberadaan Genbi dan penggunaan transaksi kris diharapkan meluas hingga pelaku UKM dapat berkembang pesat dan memudahkan untuk naik kelas. Bank Indonesia mendukung keberadaan UKM sebagai pilar ekonomi yang kuat dan terkoneksi secara digital. Bagi Amerika Serikat dan Tiongkok, dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, KTT Forum Kerjasama Asia Pasifik atau APEC 2023 kembali jadi ajang untuk menarik ketertarikan 19 negara anggota lainnya untuk berinvestasi di negara mereka. Presiden AS Joe Biden menjanjikan hubungan yang setara. For decades, America's enduring commitment to the region has been a springboard that's enabled growth, transformative growth. Ensure the open flow of commerce, lifted millions of people out of poverty. Today, that relationship goes both ways. Sementara Tiongkok, yang adalah mitra dagang terbesar negara Asia Pasifik, menjanjikan keamanan geopolitik bagi kawasan. 中国从不读美国书，从不干涉美国内政，也无意挑战和取代美国。 乐见一个自信开放、发展繁荣的美国。 Namun pebisnis mengambil pendekatan pragmatis. Decoupling of the world's dominant economies is neither possible nor is it prudent. De-risking, or we prefer to call it diversification, has to become the name of the game. Kamis lalu, AS umumkan kesepakatan kerangka kerja Indo-Pasifik atau IPEF dengan 13 negara lain anggota APEC yang tidak mengikut sertakan Tiongkok. Kerangka kerjasama Indo-Pasifik atau IPEF yang digagas oleh Amerika Serikat pada tahun 2022 punya 4 pilar yang mengisi sejumlah isu yang tidak tercakup oleh RCEP, kemitraan ekonomi komprehensif regional yang digagas oleh Tiongkok. Meski demikian, pilar utama dari IPEF terkait perdagangan justru tidak bisa disepakati oleh negara-negara anggota. Kepada VOA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menyebut pilar perdagangan gagal disetujui karena sejumlah isu masih perlu didiskusikan kembali. Ada beberapa yang masih perlu pembahasan, jadi baru dibahas lagi nanti kuartal pertama tahun depan. Oke, ada isu khusus dari Indonesia mungkin Pak? Nggak ada, ini secara itu kolektif. kan masalahnya lingkungan, digital, sama pertanian. Dalam pidato pada pengumuman IPEF, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan Indonesia akan selalu terbuka untuk kerjasama atas dasar saling menguntungkan. Kesuksesan IPEF akan sangat tergantung bagaimana para pihak merasa saling diuntungkan. Kerjasama pembangunan ekonomi hijau, kerjasama perluasan perdagangan dan investasi, kerjasama transisi energi dan penguatan rantai pasok mineral kritis akan menjadi pilar penting kerjasama IPEF. Negara anggota IPEF mencakup 40% PDB global dan 28% perdagangan global barang dan jasa. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA.